Halo teman-teman, kembali lagi di AAS Story dan kali ini kita akan membahas tentang tips membuat CV untuk mendaftar beasiswa, khususnya beasiswa ke luar negeri, tapi tidak harus untuk beasiswa ke luar negeri juga, di dalam negeri bisa. Untuk kalian yang mau mendaftar kerja gitu juga bisa. Kira-kira seperti apa? Langsung saja, tidak usah berpanjang lebar. Ini dia tipsnya. Oke, yang pertama adalah relevan. Maksudnya gimana? Cantumkan informasi-informasi yang memang relevan. Relevan dengan apa? Dengan apa yang ingin teman-teman lakukan, yaitu mendaftar beasiswa. Jadi tidak perlu mencantumkan informasi-informasi yang tidak penting seperti hobi, cita-cita, makanan kesukaan, minuman kesukaan, idola. Bayangkan reviewer harus menyeleksi, harus membaca CV sebanyak ribuan dan kemudian melihat misal punya kalian baru dibaca saja CV-nya sudah langsung makanan kesukaan titik 2. Itu sama sekali tidak penting untuk mereka ketahui. Gitu kira-kira. Yang kedua, singkat. Nah, lagi-lagi karena waktu yang dimiliki oleh para reviewer ini tidak banyak, sehingga usahakan untuk membuat CV yang sesingkat mungkin. Tidak ada patokan sebenarnya harus berapa halaman, tapi 2 halaman atau maksimal banget 3 halaman sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan kalian itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah lengkap. Walaupun singkat, walaupun tidak panjang, walaupun tidak berhalaman-halaman, tapi tetap harus lengkap. Kira-kira apa saja yang harus dicantumkan? Yang pertama, foto yang profesional. Misalkan kalian ingin memberikan kesan yang sedikit casual, boleh saja, tapi tetap profesional. Kemudian, personal information seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, gender. Kalau kalian ingin memasukkan gender boleh, tidak juga boleh. Alamat dan kontak detail, nomor handphone dan juga email ya isinya. Setelah itu, kalian juga bisa mencantumkan background information, berisi deskripsi singkat tentang diri kalian. Ini untuk menggambarkan kalian tuh passionnya ada di bidang mana, minat dan ketertarikannya ada di bidang mana, dan kalian tuh pribadi yang seperti apa. Usahakan untuk menunjukkan kalian sebagai pribadi yang motivated, sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah, yang mau belajar untuk beradaptasi dengan hal-hal baru begitu. Yang selanjutnya, cantumkan juga tentang background pendidikan. Kalau kalian misalkan baru lulus SMA dan mau mendaftar beasiswa untuk S1, kalian bisa cantumkan informasi sekolah dari SMA, SMP, dan SD. Jadi dari yang terbaru dulu ya, apa saja yang dimasukkan, boleh misalkan jenjangnya apa, nama sekolahnya apa, tahun berapa, itu saja. Tapi kalau kalian sudah S1, cantumkan saja yang S1-nya. Kalian bisa menginformasikan kalian mengambil jurusan apa, di kampus mana, tahun berapa, nilai kalian berapa, IPK-nya. Kalau misalkan diperlukan dan kalian pengen, juga bisa mencantumkan judul penelitian kalian. Dan misal kalian sudah pernah S2, yang dicantumkan juga S2 dengan S1-nya. Jadi semasa kuliahnya saja. Kemudian yang pengalaman kerja, work experience. Untuk pengalaman kerja juga cantumkan yang kira-kira relevan. Misalkan kalian pernah bekerja sebagai shopkeeper, shop assistant, gitu. Sedangkan kalian melamar untuk beasiswa yang mana itu beasiswanya kalian misalkan di bidang pendidikan, ini sebenarnya kurang relevan ya. Mungkin kalian bisa mencantumkan pengalaman magang atau pengalaman kalian bisa pernah mengikuti kegiatan volunteering di suatu organisasi, yang mana itu kalian menjadi volunteer pengajar di situ, atau kalian pernah menjadi guru honorer di sekolah tertentu, itu juga bisa dimasukkan. Kemudian kalian juga bisa memasukkan training experience. Ini untuk menunjukkan kalau kalian adalah pribadi yang menyukai hal baru, mau berusaha untuk mempelajari hal baru, dan penuh semangat.
Tidak perlu semua training dimasukkan, menurut saya ya. 3 pelatihan terbaru yang paling relevan itu sudah cukup. Dan yang terakhir adalah additional information. Additional information ini bisa mencakup prestasi, achievement kalian, misal pernah memenangkan kompetisi tertentu, publikasi, misal kalian pernah menuliskan artikel di jurnal tertentu, atau mengikuti konferensi, atau pengalaman kalian mengikuti organisasi. Tapi lagi-lagi pilih mana yang kira-kira relevan, tidak usah semuanya dimasukkan. Misalkan kalian sudah pernah ikut lomba sejak TK, lomba menyanyi tingkat kecamatan, kemudian ada juga lomba kelas meeting di sekolah, kalian pernah 10 kali menjadi juara lomba kelas meeting, ini tidak perlu dimasukkan ya, tolong. Nah, kemudian terupdate. Jadi untuk informasi-informasi misal prestasi kalian sewaktu SD, sewaktu TK, sewaktu SMP, tidak perlu dimasukkan ya. Mungkin ketika kalian kuliah dan mendapatkan juara di level provinsi atau level nasional atau internasional, ini bisa dimasukkan. Kalian mengikuti conference nasional atau internasional juga bisa dimasukkan. Tapi kalau sejak SD itu saya rasa sudah tidak perlu dimasukkan lagi, karena itu sudah jauh gitu. Kecuali kalian mendaftar beasiswa untuk SMA, kalian bisa mencantumkan prestasi saat SD dan SMP. Kalian mendaftar beasiswa untuk S1, kalian bisa mencantumkan informasi prestasi dan organisasi saat SMP dan SMA, itu masih cukup update terhitungnya ya. Profesional, jadi walaupun di internet itu ada banyak sekali template CV yang beredar dengan berbagai macam desain dan warnanya, tapi usahakan untuk memilih yang simple dan profesional. Jadi tidak usah terlalu warna-warni, dan itu tadi memuat foto yang profesional, meskipun casual tapi tetap profesional. Nah, faktual, apa artinya faktual? Sesuai fakta. Jadi, misalkan kalian tidak ada prestasi yang bisa dituliskan di dalam CV, tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan diri untuk menuliskan prestasi. Tuliskan hal yang lain saja, misal pengalaman organisasi, pengalaman kalian menjadi sukarelawan, atau yang semacam itu, atau publikasi mungkin. Karena ketika kalian mengada-ada, nanti bisa jadi akan dikonfirmasi saat interview dan pasti akan ketahuan. Nah, dalam bahasa Inggris, karena banyak sekali beasiswa yang menuntut kita untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, jadi menuliskan CV itu diusahakan juga untuk menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian belum terlalu pede dengan kemampuan bahasa Inggris kalian bisa mencari contoh-contoh CV. Kira-kira bahasanya seperti apa? Proofread. Ini kalian bisa proofread sendiri setelah selesai, terus kalian baca. Kira-kira menarik atau tidak? Sudah profesional atau belum? Informasinya relevan atau tidak? Cukup singkat atau tidak? Dan lain-lain yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin bisa dibuat sebagai checklist. Setelah menurut kalian, oh sudah cukup oke nih. Bisa kirimkan ke orang yang kalian percaya untuk memproofread juga. Jadi nanti kalian bisa mendapat insight dari mereka sebagai orang yang membaca CV kalian gitu. Apakah menurut mereka CV kalian sudah cukup menarik? Apakah menurut mereka CV kalian sudah bisa untuk dilirik atau belum? Jadi terbuka terhadap masukan orang lain dan selalu lakukan perbaikan, walaupun tidak semua masukan harus kita dengarkan, tapi kita tetap harus membuka diri, jangan merasa sudah paling benar dan paling pintar sendiri, sehingga ketika ada orang yang memberikan masukan, itu mental semuanya. Oke? Itu dulu teman-teman untuk sharingnya tentang pembuatan CV. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian yang tahun 2024 mempunyai resolusi untuk mendapatkan beasiswa lanjut atau mendapatkan pekerjaan tertentu. Semoga ini juga bisa menjadi referensi untuk kalian. Sukses untuk kalian
Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya request topik tertentu untuk dibahas di video selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Dan see you di video-video selanjutnya.